Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat gini hari dan salam retro. Ho 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 ho. Jumpa lagi Retrois. Kali ini kita akan membahas topik Christmas dan New Year. Ingat, kita sudah mendekati akhir tahun 2023. Yeay. Luar biasa. Oke. Rasa. Nggak terasa ya. Oke. Pertama-tama, ini biasanya Natal, Christmas, banyak bertebaran lagu-lagu baru yang bertemakan Christmas maupun film-film bertemakan Christmas. Nah, masing-masing kita pasti punya kenangan lah, era-era retro itu kan. Pasti punya favorit lagu maupun film. Yuk kita mulai bahas itu dulu. Ayo. Dari Pak Lur dulu, silahkan. Oke, terima kasih Dad ya. Gue memang yang merayakan Natal secara langsung, dan pengalaman yang paling gue ingat itu selalu pasti kalau misalkan sebelum Natal itu kita kan ke gereja bareng tuh malam. Yap. Ya, istilahnya misa malam Natal. Nah, setelah misa malam Natal tuh zaman gue kecil nih, gue tuh yang mengharap pas ya gue di gereja gitu, gue ngebayang, wah besok paginya gue akan dapat kado nih biasa kan, bangun pagi gue langsung dapat kado di bawah pohon Natal. Itu biasa udah terpikirkan waktu terpola itu dari gue kecil. Nah bener, tapi waktu itu memang pas gue bangun pagi, waduh memang bener udah ada kado di situ. Ada kado. Ada kado di pohon Natal. Dapat berapa banyak Pak Lu? Masing-masing anak dapat lah. Gue juga dapat gitu loh. Kakak gue juga dapat. Dan lucunya itu gue sempat berpikir, apalagi waktu gue masih kecil, itu kan ada konon cerita atau legenda yang bilang bahwa kado-kado itu bukan dibawakan oleh orang tua kita, tapi oleh si Sinterklas atau Santa Claus. Sinterklas. Dan biasanya datangnya dari cerobong asap atau chimney ya. Cuman gue mikir, di model di Jakarta kan nggak ada chimney ya waktu itu ya. Iya. Atau dimanapun. Ya maksudnya di daerah-daerah Indonesia ya, gue mikir ya udah mungkin bisa aja nih ketok-ketok dari depan ketemu orang tua gue. Tapi itulah sesuatu yang kenikmatan yang sangat gue rasakan pada saat Natal. Ditambah dengan lagu-lagu Natal. Lagu-lagu Natal ya di era-era ya gue masih kecil sampai sekarang pun itu ada beberapa lagu Natal yang masih sampai sekarang abadi ya. Contohnya kayak White Christmas, ada yang Blue Christmas. Tapi seiring dengan itu, nah kita ngomong masalah retro, zaman retro pun udah ada juga lagu-lagu yang menyambut Natal. Contohnya kayak lagu-lagunya Wham, Last Christmas, terus lagunya bahkan yang di tahun 90-an. Do They Know It's Christmas? Wah itu kenangan banget itu. Itu setelah Live Aid ya Ki ya. Nah terus ada juga ya lagunya Mariah Carey yang di tahun 90-an itu juga ada yang All I Want for Christmas is You. Ya, tahu ya udah sih ya, keren juga. Nah, ya itulah, itu yang sangat gua rasakan. Dan Christmas. Last Christmas tadi udah gue sebut. Cuman ya itulah, nggak apa-apa. Lagi mikir soalnya. Lagi mikir lagu-lagu lain Christmas ya. Ya itulah. Jadi kalau buat gue pribadi, karena secara rohani gue juga merasakan ini sesuatu yang sakral, ditambah dengan lagu-lagu ini semakin membuat gua emosinya terbawa untuk lebih benar-benar Natal itu sesuatu yang harus dirayakan tiap tahun buat keluarga gua. Nah itu yang gue terasa banget. Tapi gue nggak tahu, gue pengen juga dengar dari rekan-rekan gua yang mungkin non Nasrani. Jadi pasti ada pengalaman juga. Pasti ada. Ada kan? Pasti. Gue mulai dari mana nih enaknya? Dari XQ aja dulu. Pilih ya. di antara dua wanita ini, silakan. Pilih di antara Cati, Cus, Kembang. Oke, XQ. Gue dulu yang paling gue inget tuh nyokap dulu tuh suka banget waktu gue masih kecil tuh suka masang lagu White Christmas. Alright. Nah, karena memang dulu gue sempat sama abang gue tuh sekolah di taman kanak-kanak angkatan laut Inggris kalau nggak salah dulu. Waktu itu nyokap penempatan pertama. Kita jadi anak-anak murid-muridnya tuh disuruh ikut merayakan Christmas gitu. Nah di situ gue pakai baju angel, abang gue tuh pakai baju gembala, tau gak sih yang pakai pakai gembala gitu bawa gitu. Ya itu yang paling gue ingat waktu gue umur 3 tahun kalau nggak salah 3 tahun gitu. Nah cuma memang 3 tahun memang masih inget. Mam tuh seneng banget lagu-lagu Christmas tuh Mam seneng banget gitu. Walaupun kita nggak merayakan tapi suka dengerin karena memang lagu-lagu Christmas rata-rata kan ceria ya, ceria terus uplifting.
Ya udah cuman itu aja, kita nggak. Oh sempet karena kita masih kecil terus nyokap mungkin caranya untuk memperkenalkan bahwa ada agama lain selain agama Islam. Ya, nyokap anak-anak minta pohon Natal dibeliin gitu, pohon Natal kecil. Nice. Jadi panjang juga ya. Jadi anak-anak tahu gitu, ini Christmas gitu. Keren. Ya udah cuman sampai segitu aja, nggak sampai kita ngerayain apa gimana, nggak cuman ngelihat ada lampu Natal terus ada yang bola-bolanya itu. Ya udah gitu aja. That's it gitu. Seru. Kudos. Yes. Ya jadi kalau gue pengalaman Natalnya waktu kecil ada beberapa hal yang seru nih. Jadi kita juga kakak beradik itu waktu kecil masih SD kita juga nyiapin sepatu untuk si rusanya yang membawa kado-kado itu ke kelas ya kan. Karena kita harus ngasih makanan kan. Jadi kita taruh wortel, kita taruh sayuran di situ dan kita percaya pada saat itu. Itu di sini. Di sana waktu di Belgia. Oh, oke. Nah, jadi sampai dengan tanggal 5 Desember karena dirayakannya 5 Desember kan untuk Sinterklas beneran dapat kado masing-masing juga. Jadi sama kayak Pak Lur, dapat juga sesuatu. Yang ngasih nyokap sebetulnya. Iya, sebenarnya pas sudah gede baru sadar. Terus kalau yang di sekolah misalnya kita dulu juga udah performance. Jadi ada performance menjelang Natal dan per kelas juga. Jadi yang diingat misalnya waktu kelas 2 performance-nya pakai hula hoop segala. Terus juga kita serba berwarna merah dan hijau aksesorisnya gitu. Seru ya? Seru ya. Dan satu lagi di keluargaku juga kita punya keluarga yang beragama Nasrani. Jadi kita dari kecil sudah biasa merayakan itu. Gitu. Sepupu, om tante gitu. Oke. Dedi. Gue apa? Enggak. Lu nggak pernah dikasih kado ya? Ya enggak loh. Oke. Iya, kalau gue sih memang gue sempat sekolah di sekolah Katolik ya. Jadi buat gue Natal itu bukan sesuatu yang aneh lah. Mungkin tapi kalau udah era-era 80 90 mungkin ya kalau di luar kan pasti kan meriah ya. Maksudnya mau di mana kayak di Amerika kayak mau di Eropa kayak meriah lah. Kalau di kita gue tuh ingat zaman-zaman kecil lah SD SMP ya. Gue tidak merayakan tapi gue turut berbahagia. Iya. Bersama-sama teman-teman yang merayakan itu berbahagia mereka merayakan gitu loh. Datang ke rumah mereka nongkrong ya biasalah makan bersama pada saat itu kan ada nggak tahu makanan khasnya gue lupa gitu loh ya. Tapi di samping itu yang gue inget yang gue nempel di gue tuh ya kalau Natal itu acara TV gue inget. Iya, acara TV. Itu waktu di mana? Di Jakarta? Kalau Lebaran ada kayak papiku sering ya. Natal pun ada. Gue masih inget lah. Almarhum Grace Simon muncul, almarhum Edi Silitonga, siapa lagi? Era retro siapa lagi yang keluar pada Lex Trio. Lex Trio, terus sampai Julius Sitanggang. Lo ingat ya? Kalau bicara di sini ya perayaan di sini ya. Acara TV itu ada yang khusus gitu loh pada saat itu. Itu aja sih ingatan gue sih pada saat Natal. Jadi karena buat sesuatu yang aneh lah Christmas itu setiap tahun gue pasti berkunjung ke rumah teman-teman gue yang merayakan, ya ikut berbahagia sama mereka gitu aja. That's it. Gitu. Yang gue ingat juga dari nyokap tuh, yang gue ingat ya, kalau nyokap tuh kalau Lebaran kan selalu kasih bingkisan misalnya kan rendang sama ketupat. Ke teman-teman yang merayakan hari Natal pun nyokap tuh ngirim rendang sama ketupat ketan. Itu sampai beliau meninggal tuh masih gitu. Kasih tradisi itu. Itu luar biasa. Itu kita sekarang nggak ada lagi. Kalau nggak tahu ya tempat-tempat yang lain, tapi gue perhatiin nggak ada lagi tuh kita tuh. Jadi nyokap tuh benar-benar kalau Lebaran ke teman-temannya yang teman-teman baik, terus siapa gitu keluarga dikasih itu. Tapi ketika merayakan Natal pun juga teman-teman beliau yang merayakan Natal dia kirimin tuh rendang dan ketupat. Sesuatu yang mungkin Natal tuh rendang ketupat tuh bukan sesuatu yang umum kan. Padahal maksudnya sama kan merayakan ya kan, perayaan festif itu. Appreciate. You celebrate Christmas silakan menikmati menikmati dari bersama kami, gitu. Kayak gitulah. Ya makanya gue potong ya satu hal yang gue bersyukur gue sebagai bangsa Indonesia ya. Ini di sini benar-benar kelihatan bahwa toleransi beragama kita tuh ada. Ya kan artinya nggak hanya terbatas gue mesti ngerayain Natal juga, tapi gue juga harus merayakan Lebaran bersama teman-teman yang lain. Jadi ada feedback dan ada
counter dari agama-agama yang beda ini. Jadi gue merasakan di sini semuanya itu sama, ya semuanya itu sama dan pokoknya keren punya deh kalau Indonesia punya nih. Iya dong. Ya? Terus apa? Deddy J Keren punya dong, keren punya. Ini kita belum ngejawab nih tadi pertanyaan gue yang di awal nih. Yang Apa tuh? itu ya. Masing-masing kan punya kenangan Movie nih, sama- lagu atau sama movie, film. apa yang Ada, nyangkut di kepala? Aku ada. Coba, Budos. Jadi waktu masih kecil ya, tahun 80-an lagi, kita tuh kakak beradik suka nonton film Narnia kalau pada tahu. Oh iya. Narnia tapi yang kartun. Oh yang kartun, bukan Kartun itu lucu bukan yang banget. movie ya. Nanti dilihat deh ya, Retrowiz juga judulnya Narnia. Terus itu adalah tentang ekor singa ya yang mempunyai satu kekuasaan di daerah imajinasi lah pokoknya. Nah ini kakak beradik ceritanya mereka masuk ke dalam dunia itu. Dan pada saat itu adalah suasananya Christmas, terus ada ininya juga, ada witch-nya juga, ada Turkish delight-nya juga, ada kejar-kejaran, pokoknya seru. Itu yang aku Soalnya ingat backgroundnya emang pas musim dingin. Iya, pas musim dingin. Dan pada saat dia kembali ke dunia nyata nih ceritanya pas lagi Christmas gitu. Jadi kebersamaannya kerasa, damai di buminya berasa gitu. Itu sih aku. Gitu ya. Kalau gue tuh nggak inget waktu masih kecil film Christmas apa ya? Nggak. Karena gue dulu tuh yang gue ingat ya cuman gimana merayakan Natal di rumah dulu atau yang itu yang gue bilang beli ini. Lagunya juga cuman White Christmas itu. Ketika remaja ya pas tahun 80-an ya itu lagu-lagu yang tadi dibilangin bahwa kayak Last Christmas lah, kayak Do They Know It's Christmas, kayak bla 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 itu ya. Itu sempat hits gitu. Tapi ya gue rasa gue cuma ingat itu deh. Nggak ada yang Home lain. Alone? Home Alone. Home Alone termasuk Home ya. Alone film. ya. Itu yang paling gue Kan ingat. Gue juga Kita udah agak gede. Iya, Udah agak besar, udah agak besar. Gede. Tapi era retro itu kan Iya, Iya, 90-an. masih masuk. Apa ya? Die Hard juga masuk. masuk. Oh iya, betul. Iya. Gue lupa kalau film-film Christmas tuh gue lupa gitu. Filmnya Tom Hanks apa ya? You've Got Mail. Iya, kalau nggak salah kan Kalau nggak salah Christmas apa, juga atau kalau When nggak salah. Harry Met Sally. Oh iya. Sempat di Central Park itu Biasanya kan apa gitu. suasana Christmas sebagai backgroundnya aja sedikit. Betul. Jadi menambah. Tapi yang kenceng banget itu Home Alone sih sebetulnya. Alone, Home Alone tuh kenceng banget, Christmas kincring apa dia hilang tiba-tiba ketemu Christmas. Iya itu kocak Magicnya banget. Christmas tiba-tiba ketemu ibunya ya kalau nggak salah ya gitu pokoknya ceritanya kocak gitu loh. Itu kocak banget deh. Ya, dan mereka juga biasanya Hollywood nih ya, mereka bikin emang tepat waktunya pas Natal. Kayak Iya, Die Hard itu walaupun iya. sebelumnya Iya, film iya. action, tapi Iya. banyak orang yang menganggap juga itu film action Natal. Ya karena mereka juga pas rilisnya pun pas Natal gitu loh. Oh, banyak pokoknya kenangan-kenangan. Ada juga lah film apa namanya tuh Scrooge, mungkin pernah dengar ya. Tahu. Iya, Nah, itu juga itu bagus Scrooge. Oh, iya, iya, Itu juga film Natal tapi mengandung pesan yang sangat banyak, pesan moral maupun pesan-pesan yang Ebenezer Scrooge. yes. Namanya film keagamaan pasti ada pesan sih, nggak Iya, mungkin nggak sih. Pasti ada, nggak iya. mungkin nggak, pasti ada pesan. Pesan dan berkesan. Kalau gue sih justru lagi mengingat film Indonesia apa ya? Zaman-zaman itu gue lagi berusaha mengingatnya belum nemu sih. Tapi berusaha mengingat apa ya yang lengket banget bahwa ini nih, Ada suasana itu. suasana Natal. Gue lagi mengingat-ingat tapi belum dapat. Oke, kita terusin dulu jangan sampai ingat kita balik lagi. Ada lagi kenang-kenangan Christmas. Musik. Suster Maria. Ya. Ya, tapi itu kan lebih cerita yang dengan background ini aja apa Bukan Katolik Natal. atau Katolik kalau nggak salah Bukan gitu. Natal ya. Tapi nggak Natalnya nggak terlalu disorot Ya, gitu. tapi sebenarnya kayak tadi Deddy Ji bilang, pas di saat-saatnya retro kita itu, apalagi zamannya masih stasiun kita TVRI 1, itu pun di saat Natal itu biasanya ada fragmen Natal. Ya, sering gitu kan. Ya, itu Ya itu juga. tadi yang di awal gue bilang kan itu. Gue teringat dengan makanya gue bilang dengan almarhum Edi Silitonga segala Julus Sitanggang itu kan mereka penyanyi-penyanyi rohani yang selalu muncul pada saat acara Natal gitu. Betul. Gitu. Ada lagi. Musik paling aku lagu. Musik apa? Aku tambahin tadi satu Natalie Cole. My Grown Up Christmas List. iya. Itu keren banget. Oh ya. Aku nggak Bisa mewek dengerin lagu. My Grown Up Christmas List gitu. Masih berlaku sampai Gue sekarang. cuman juga. yang itu aja White Christmas. Kalau dengar orang pasang itu tuh gue langsung inget nyokap tuh suka nyanyi gitu sambil nyiapin apa deh nyanyi. Iya. Itu tuh gue suka
yes gitu ngingetkan kamu. Tapi White Christmas yang versi siapa nih? Bukan biasanya kan kalau Natal tuh Yang covernya zaman banyak banget. dulu. Frank Sinatra berarti dong. Iya. Buset Frank deh. Sinatra yang I'm dreaming of a white gitu ya. Christmas. Dan sekarang kan ada yang Michael Bublé, ada yang siapa kan macem-macem ya. Tapi mungkin paling terkenal Tapi buat gue memang yang paling berkesan buat gua memang kalau lagu-lagu jadul banget tuh emang dapet aja tuh ya ininya apa feel-nya gitu Suaranya. untuk satu event gitu loh. Jadi Kalau gue sih Last Christmas gue. Itu karena bini gue selalu muter kalau Christmas lah. Lah ini kan muternya. Itu karena bini gue bukan gue. Gitu. Last Christmas Sama Wham. kayaknya. Iya, selalu setiap malam. Kenapa Suka sih? Wham juga. Oh iya, suka Wham, penggila Wham. Ada lagi Christmas. Gue pingin ini ngomongin kan Do They Know It's Christmas bersamaan kan sama We Are the World ya. No, enggak. Duluan Beda We Are bulan. the World. No, duluan Do They Know. We Are the World Masa kan sih? mengcopy dari si Live Aid kan. Si We Are the Oh, iya? World. Iya, Do They Know Duluan We gitu Are kan. the World nggak? Iya, Do They Know. Makanya kita Google ya. Makanya Heeh. kalau gue bilang gue ingat dulu ya ketika muncul kan MTV tuh udah mempromokan Iya. mereka masuk ke dalam studio dan sebagainya ya. Jadi kita kan langsung lagu apa nih mau bikinnya. Terus ternyata kemudian baru kan Do They Know It's Christmas. Pada saat itu tuh hebat loh. Maksudnya pas banget. Zelda tuh bikin Timingnya. itu tuh project itu tuh ya. Itu bener-bener ngepas. Kalau kenapa sorry nih, gue nggak begitu terkesan sama We Are the World. Mungkin karena momennya gitu. Kalau Do They Know It's Christmas tuh pas bener-bener mendekati Ya. Christmas kan waktu itu kan ya. Ya, mungkin gue bisa tekankan lagi, underline lagi untuk masalah kenapa Do They Know sama yang We Are the World beda. Do They Know ini memang pesan supaya bahwa orang-orang kan waktu itu kan untuk masalah di Ethiopia ya, kelaparan di Ethiopia itu ada saatnya di mana para insan manusia lebih baik membagi kepada orang-orang yang membutuhkan di sana. Nah itu makanya lahir di Do They Know It's Christmas supaya mereka tahu bahwa di Christmas ini adalah saat ini di mana kita saling membagi gitu loh. Kalau We Are the World itu juga sama untuk yang Ethiopia juga, cuman momennya mungkin setelah Natal, jadi mereka Bedanya di negara nggak sih? Maksudnya kalau yang Do They Know It's Christmas kan lebih yang ke Inggris. betul memang Do They Know Yang It's We Are the World kan lebih ke Amerika, Ya, bukan? karena kalau Do They Know It's Christmas itu ya kita balik lagi nih masalah musik ya. Itu kan yang menciptakan adalah Bob Geldof. Inggris dan mereka juga mengundang orang musisi-musisi dan artis Inggris. Kalau We Are the World itu kan Michael Jackson sama Lionel Richie. Nah, dia bikin yang orang-orang di Quincy Amerika. Jones. Oh ya Quincy Jones, sorry Quincy Quincy Jones. Jones. Michael Jackson dan Quincy Jones dan mereka mengundangnya artis-artis Amerika. Nah, dari situ akhirnya tumbuh-tumbuh lagi kan di mana akhirnya banyak-banyak model-model yang seperti itu kan. Ya kalau di Perancis bahkan di Indonesia juga ada ya. Cuman itu bukan Natal yang gue tahu di Indonesia. Suara persaudaraan ya itu. Ya. Good, cukup. Kita balik lagi ke Christmas. Ayo, apalagi yang diingat Christmas? Kalau gua Christmas, gua inget kalau kita jalan ke mall-mall tuh kan dekor tuh kan meriah Tapi banget. kan itu baru, Dad. Emang dulu emang? Adalah dulu. 90-an mulai. ada. 90 ya? 90-an udah Zaman dulu mulai. nggak ya? Oh, zaman kita kecil tuh belum ada. Masa sih? Mall aja belum ada. 80-an enggak, Oh, tapi iya, 90-an iya, udah Ya, mulai. kita kecil tuh 70-an. Lebih kan? banyak ini ya, lebih banyak pesta di rumah ya. Pesta di rumah. Pesta keluarga gitu. Pesta keluarga, ya. Ya, kebetulan juga ada Kalau tempat-tempat rekreasi gitu mereka bikin nggak? Masa kayak Ancol gitu? Kalau diingat-ingat ya? Kalau Enggak tahun ya? baru bikin. Ya. Baru Tapi bikin. aku rasa itu digabung jadinya Christmas and New Year dibikin. Karena tiap hotel biasanya zaman dulu suka bikin acara Iya, masing-masing. iya. Gitu. kita mall tuh baru Tahun 90-an. 85 sih udah sih Ratu Plaza, Ratu Plaza. Ratu Plaza. Iya, Ratu Plaza. Aldiron. Tapi yang Ratu paling Plaza. fenomenal, gue inget banget kalau Natal itu kalau di mall Taman Anggrek itu selalu kan dia bikin Oh, iya. menara yang Iya. pohon Natal tuh sampai Sekarang ini, sekarang ini. Jabar makanya nih. setelah itu. Gue lagi mengingat yang dulu-dulu gitu. Ya itu 90-an udah ada. 90-an 90-an udah. udah ada Iya. itu. Tapi 90-an pertahun ke akhir. Iya, 90-an kan. Gue juga lagi mengingat Air Mancur menari di Monas tuh, mereka masuk kan Natal di situ ya. Enggak. Nah, itu gue lagi ingat terlalu jauh, udah buram ingatan gue udah nggak terlalu ingat kejauhan ya. Kita Google aja deh nanti ya. Oke, masih ada lagi. Tapi memang dulu tuh memang antar keluarga tuh kadang-kadang kan ada yang merayakan
Lebaran, ada yang merayakan ini juga Natal gitu, mereka saling berkunjung gitu-gitu. Gue ingat kok. Tapi aku Itu ingat deh. adalah salah satu pasti kita diundang gitu. Antar keluarga tuh ya datang ya, kalau mau datang aja gitu. Kalau di kota ya, maksudnya kayak di Jakarta kan merayakannya tuh dalam bentuk kayak misalnya di Semanggi, menuju ke Semanggi dari selatan ke sana ya, ke HI. Itu kalau nggak salah banyak banget lights, lampu-lampu yang dari pohon-pohon. Selamat Hari Natal. Terus ada tulisan-tulisan Selamat Hari semua. Natal. Karena zaman itu teknologi baru bisa itu ya. Baru bisa itu lampu hias gitu kan. Tapi buatku aja zaman itu Udah menyenangkan banget, happy banget ya. lihat Warna-warni. lights gitu. Tapi yang gue suka sekarang, bahwa ya kita ngomong masalah perkembangan era sekarang ya, itu nggak hanya pajangan-pajangan aja, bahkan nggak pernah naik MRT kan? MRT. Pernah dong. Ya, di MRT itu kadang-kadang ada yang pas momen menjelang Natal itu membawakan Christmas Carol, tapi ini bukan retro maksudnya. Tapi Oh, itu, sekarang ya, ini. sekarang ini. Tapi iya, Di sekarang ini. sini. Oh, kalau sekarang udah terbuka Pak Lur. Terbuka Sekarang. kan ya, makanya. Di bundaran HI itu udah semua, di FX itu di bawah itu udah sekarang udah terbuka. Menyenangkan lah sekarang. Iya, makanya gue mau membandingkan bahwa waktu gue di luar gue merasakan sekali kan terbuka. Tapi sekarang di Indonesia pun di Jakarta gue udah mulai ini nggak ubahnya seperti waktu gue misalkan di luar negeri. Terasa banget Natalnya, tapi di sini pun juga makin terasa gitu loh. Ada Christmas Carol dan itu di MRT, wah itu luar biasa. Ya, itu berhubungan juga dengan kalau di luar negeri, promotion and marketing. Cuman kalau di luar negeri yang namanya White Christmas Iya, betul. karena ada salju. Iya, memang lebih terasa. Sini juga. Grey Christmas. Dibuat-buat. Grey Christmas di sini. Kena penuh debu maksudnya. Nggak bercanda. Selesai kita dengan Christmas, kita sekarang masuk ke New Year Eve, malam tahun baru. Wah. Itu biasanya nyambung tuh, habis Natal, terus persiapan lagi New Year. Ayo, punya kenangan apa masing-masing? Pertanyaannya pun Tahun seminggu baru. ya, Seminggu, ya. seminggu. 25 langsung ke tanggal 31 itu Ya, waktunya mepet banget loh ya. Tapi itu biasanya liburan ya. Ya. Oke, siapa dulu nih? Malam tahun baru. Kayaknya Budos. Orang udah males kerja tuh biasanya. Kalau tuh. udah ngomong New Year's Eve Budos nih. Apa nih Budos? Malam tahun baru, zaman retro ya. Iya, iya. Ya retro. 80s, 90s berarti. Ya, masih 70s, 80s, 90s. di rumah. Oh. Bakar-bakar apa paling? Iya, iya. Belum boleh keluar. Belum boleh keluar, masih diomelin keluar. Belum boleh keluar. tapi kalau gue yang gue inget tuh tahun baru tuh, dulu gue tinggalnya tuh di daerah dekat HI sih ya. Itu tuh Pesta rakyat. lumayan ada iya. mobil beriringan Iya, banyak iya, menuju iya. Monas. Itu tuh udah jadi dulu belum tradisinya sepadat sekarang ya. warga Jakarta. Iya. Macet itu kalau sebelum jam 12 Seru malam. sih. Terus Terus nanti- 90-an di Bundaran HI. Wah, keren tuh. Ke Monas, Bundaran HI itu udah pasti Iya, penuh. Iya. Sekarang udah gitu, padat banget. udah gitu mulai tuh sebelum tahun baru yang jual trompet, Iya. yang jual trompet sampai gue pengen gitu, tapi kita seneng gitu trompet. loh. Kita kalau gue emang bokap nyokap emang jarang jalan kalau tahun baru, jadi ya Di gua sama rumah. abang gue paling keluar pagar, keluar halaman rumah, trompet Ya. ini aja, Ya. tiup trompet aja. Tapi sadar nggak tuh? Trompetnya bekas tigongnya yang Iya. Mesti Sadar, disebutkan ada, itu ada ya bambunya Allah. kan, itu pakai bambunya gitu kan. Zaman dulu mah nggak mikir mas. Zaman dulu mah seneng-seneng aja tuh tahu. Dulu bener kita nggak mikirin itu. Beneran. Beliin satu-satu Iya, buat cucu-cucu semua. Oh. Bundaran HI itu tradisi memang dari zaman tahun 70-an sih kalau gue nggak salah ingat sih. Dari zaman-zaman Bang Ali. Dari zaman-zaman Bang Ali itu. Iya betul. Itu memang setiap paling berhenti pada saat pandemi kemarin ya. Nggak ada kan itu nggak ada berapa sama 3 Tapi tahun. enggak, tapi kalau nggak salah kemudian ada penertiban kan, Ya, bahwa ya. bahwa nggak boleh Petasan lah, nggak petasan, boleh konvoy, nggak boleh bla. konvoy dan sebagainya. Makanya Jakarta tuh tahun baru makin sepi sebetulnya. Iya. Makin ada bikin ya party-party di hotel, ada musik dan sebagainya, musik live itu juga baru kemudian setelah ada kafe-kafe. Ya, mereka Masing-masing party di bikin, situ. Masing-masing bikin. Tapi Ya. kalau waktu zaman kita paling acara keluarga di rumah. Tapi jangan lupa loh, zaman-zaman retro tuh tahun baru tuh yang penuh tuh Puncak tuh penuh. Itu puncak penuh Udah ya? pasti itu penuh. Ancol tuh penuh. Ancol. Berarti sering ke puncak ya?
Sekali-sekali. Puncak tuh Ceritain dong ya. Pasti dong. Puncak tuh penuh. Ancol tuh gua tahun baruan di Ancol pernah. Gua tahun baruan di Puncak pernah. Itu maksud gua Keluarga apa? Keluarga. ya sama keluarga apa? pernah, sama teman-teman pernah. Maksudnya Emang kalau Makin sama mengalir apa? dan di Bunda di Jadi satu episode sendiri. nanti jadi episode sendiri. Di Bundaran HI pun gue pernah. Gue inget, mungkin ngalamin juga semua zaman-zaman gue SMA kuliah. Biasa nih tahun baru nih, ngumpulin duit rame-rame, nyewa kamar hotel. Rame-rame, biasanya begitu tuh. Biasanya begitu, nggak tahu ngalamin nggak ya kita. Tapi rata-rata Sama keluarga. generasi, enggak. Sama teman-teman tahun 90 tuh begitu tuh. 90 tuh Iya. Pas kuliah, iya. kayaknya sampai sekarang masih Pas kuliah, anak-anak kita masih ngikutin. Mungkin mereka patungan buka satu kamar gitu ya, terserah lah. Nanti begitu jam 12 turun tuh ke Bundaran HI itu, bro, gitu loh. Disitulah mulai ikut sama pesta rakyat gitu. Oh, turun ke bundaran HI. Ya, kirain. Nanti Ke mas, Bundaran episode yang lain mas, untuk itu episode yang lain. Dari Puncak ke Bundaran HI jauh ya. Tapi memang itu ya, Oke ya, terus di situ apa ya ngerasa pesta rakyat tuh di Bundaran HI itu ngerasanya luar biasa. Maksudnya, waduh, apa meriah banget ya, Meriah. bukan meriah yang mewah ya, bukan ya, tapi meriah rame-rame dengan seluruh Ya, namanya masyarakat. tahun loh. baru ya. Ya, tapi kan, tapi ada juga ini kelasnya di hotel ada. Tapi ini beda banget, gue feelnya gue beda apa tuh, ya asik banget gitu ya, walaupun macet lah, walaupun desek-desek kan, tapi apa ya? Tapi yang hebat tuh ya, mereka tuh jalan kaki. Iya. Ngumpul. Padahal udah ditutup ya, kalau udah ditutup nggak boleh masuk kan? Jalan kaki ngumpul, terus di satu spot gitu. Iya, Cuman mau nunggu pesta kembang api. Cuma nunggu kembang api dan countdown doang itu aja ya. Eh, Asik. kasih. Ya kalau gue pengalaman pribadi sih peralihan zamannya tahun 89 ke 90 kita masih remaja kan. Nah kebetulan gue ikut terlibat di dalam ikatan remaja Deplu, pasti tahu lah ya. Oke. Ini kita lagi mikir nih enaknya kita ngapain. Ya udah Deplu ya kita buat ini aja ya kayak acara-acara ya nari-nari gimana kita sewa tempat aja di daerah di itu di Skandarsia tuh ada tuh di Flat Deplu. Oh ya kita bikin acara di situ. Jadi ada nari-nari, ada jogging-jogging, tapi ya sederhana masa aja. sih gue nggak pernah diundang. Abang lu dateng. Nari-nari, jogging. Nari-nari. Yang bener jogging doang apa nari-nari? yang Pertanyaannya. mana nih? Nari-nari itu identik dengan tradisional. Rasanya nggak mungkin kan? Jogging. Iya. Jogging. Pasti. Iya. Ya terus bikin permainan biasa kan permainan kayak apa cari sepatunya pasangan itu kan pasangan ini pasangan lu yang mana kebetulan kalau yang nggak bawa pasangan ya nggak bisa main gitu loh. Ya terus pas malam tahun barunya pas mau trompet itu apa mau jam 12 nah kita baru keluar ya kita ngeliat yuk ada kembang api apa nggak di sana ya udah gitu pokoknya seru. Tapi juga jangan salah loh, gue sempet tahu juga beberapa perumahan, beberapa daerah tahun baru mereka tuh bikin panggung gembira loh. Ada Ya, yang begitu. ada. Mereka bikin panggung gembira tahun baru menyambut tahun baru, panggung gembira tuh. Tapi mungkin era retro kali ya. Iya. Ya di situ mau show sama kayak 17-an Nyaris gitu loh. Mau yang mau nari-nari, yang mau show anaknya di bawah Tapi nggak silakan. pernah ya layar tancep tuh untuk tahun baru tuh nggak pernah ya. Nggak pernah tahu gue kalau Ya, ada tancap. kalau itu tuh 17-an Itu nonton. Tapi nonton ada, countdown di bioskop ada. Iya. Countdown di bioskop ada. Yang maraton nonton. Ada, betul ada. Maraton tuh ya, Ya, beberapa film ya. sebelum tahun baru sampai tahun baru. Sekarang udah nggak ada ya gitu ya? Jadi di Udah bioskop nggak. terus. Iya itu keren itu ya. Masih Ya deh. masih juga ada maraton gitu Di ya. Netflix. Tapi tahun baru tuh pasti ya. Waktu kita kecil, kita agak gedean, terus remaja, terus kuliah tuh pasti beda-beda. Ya. Seru. Iya, rasanya. Ya, kuliah lebih banyak nggak sadar sebelum jam 12 tuh udah nggak sadar. Oh, jadi masuk tapi nggak sadar nih. Kita bahas nih, masuk tapi nggak sadar. Jangan. Oke. Itu bisa dihapus. Tapi itu seru. Tahun baru itu seru. Nggak tahu ya nanti tahun menyambut tahun 2004 apa nih? Kayak apa nih? 2024. 2024. 2024 ini nanti acaranya apa di Jalan Sudirman? Kalau harapan, kalau gue sih pribadi berharap jangan pernah hilang itu. Iya. Disitulah tempat rakyat menumpahkan kegembiraan bersama dan cuma sekali setahun. Janganlah tuh dihapus ke depan dengan alasan apapun lah ya. Ditertibkan boleh tapi dihapuskanlah jangan gitu loh. Karena itu satu-satunya waktu kita rame-rame benar-benar merayakan pergantian tahun kalau menurut gue gitu. Pesta rakyat ya. Iya. Seru. Ya nggak tahu ya sekarang ya, mungkin terpecah-pecah ya sekarang ya. Kan udah banyak tempat kan yang besar-besar kan sekarang kan. Tapi di HI sih tetap ada sih.
tetap rame kayaknya. Ya pokoknya tahun baru tuh macam-macam lah. Sekarang terserah lo. Lo mau milih yang murah, yang gratis ada. Lo milih yang murah ada. Lo milih yang sekelas mobil juga ada. Itulah Jakarta. Itulah metropolitan. Lo mau pilih yang mana terserah. Kesan masing-masing tahun baru artinya apa pribadi? Waduh ngeri ini. Ini kita bicara perenungan ya. Ini nggak boleh kenceng-kenceng. Ngomongnya pelan-pelan. Oke, mau mulai dari siapa? Dari kanan. Kanan. Dari kanan yang mana? Kanan situ dong. Lu jebak gue melulu. Gue nggak tahu ya kalau maksud gue kalau misalnya ditanya maknanya apa dan sebagainya, klise lah jawabannya. Gue pengen menjadi yang lebih baik, gue pengen keadaan lebih baik dan sebagainya. Jadi buat gue jalanin aja deh gitu loh. Mau tahun udah bersyukur tahun ini kita survive. Next year kita harus jalanin. Mau kayak apa, lebih baik atau enggak, atau stagnan atau apa ya terserah lah. Tapi yang pasti kita berhasil survive tahun 2023. That's it. Next year tuh masih nanti gitu kalau gue. Kumaha engke wae lah. Kita jalanin aja lah. Ya, Kita jalanin ya. walaupun kita punya harapan bahwa I wanna become better than this year. Banyak ngalamin last ups year. and downs nih. Iya, maksudnya I wanna become better than last year. I wanna do something good atau apa gitu. Klise Amin. itu. Apa-apa klise nggak apa-apa. That's it. Pak Lur. Next, oke. Biasanya kalau udah mau perpindahan tahun baru itu ada orang bilang resolusi, bener kan? Yoi. Resolusi dulu apa sih untuk tahun depan? Kayak Nggak gimana? pernah gue. Harus yang high definition. Ya, makanya yang high definition. Oke, cuman gue berharap gini aja. Kita ini kan sekarang lagi bikin namanya Retroism Plus 62 di tahun 2023. Gue hanya berharap di tahun 2024 Retroism Plus 62 akan lebih maju dan akan lebih banyak episode dan akan lebih banyak narsum dan viewernya semakin meningkat. Itu yang gue harapkan. Satu lagi lebih banyak manfaatnya lah. Iya, lebih itu banyak manfaatnya. penting. Dan itu penting kenapa? Karena akan jadi Guna pusaka buat yang bermanfaat. lainnya. Iya, oke, itu aja. Itu kesan gue. Next. Giant. Udah diambil, udah diambil. Udah diambil. Satu, dua, udah diambil semua jawabannya. Gimana? Coba bikin sesuatu yang baru dong. Nggak ada. Di tahun yang baru bikin sesuatu yang baru. Ada. Tapi gini. Oke, Kalau gue pribadi tahun baru nih emang bener klise, tapi enggak. Gue Klise bukan klise. emang gue klise ngomongnya. Lo ngomongnya klise. Oh sorry. Sudah. Kenapa gue ngomong klise ya? Episode Krisya udah lewat. Udah lewat. Oke. Nggak. Kalau gue tuh tahun baru ya, nggak tahu ya. Gue setiap akhir tahun tuh menjelang pergantian gue selalu berhitung gitu loh. Gue selalu berhitung. Buset, apa yang masalah gue yang kemarin ya? Gue punya masalah apa yang kemarin gitu ya? Gue punya hubungan baik nggak? Gue punya hubungan jelek nggak sama orang? Lebih ke situ sih. Buset deh temen gue nih dan sebagainya. Bisa nggak gue benerin tahun depan? Itu sih selalu yang nyamperin gue setiap akhir tahun tuh selalu itu. Nggak yang gue harus menjadi orang yang lebih baik. Nggak, gue nggak kasih itu arahnya. Tapi lebih ke relationship gue dengan orang-orang gitu. Oh, gue punya masalah nih sama dia nih tahun ini nih. Berarti tahun ini paling nggak gue berusaha memperbaiki apa gitu-gitulah. Tapi nggak bukan masalah pribadi. Gue harus menjadi orang lebih soleh. Nggak ke situ. Tapi gue lebih ke hubungan interpersonal kalau gue. Itu doang Jadi sih. semoga tahun Berhitung depan ya, Pak ya? tahun depan kita relationship kita semakin baik ya. Semakin baik ya. Amin. Relationship kita semakin baik. Bapak akuntan ya? Hah? Akuntan saya ketua yang berhitung. Penuh perhitungan. Budos. Aduh, ini udah diambil semuanya. Yang pasti kalau Budos appreciate dan bersyukur Amin. yang sudah ada. Jadi yang emang sama kita, ayo kita lanjutkan, kita move on dengan Retroism Plus 62 dan sebagainya. Yang sudah lewat tinggalkan saja. Berarti yang udah lewat it's not meant to be gitu. Oke. Dalam nih ngomongnya. Amin. Bentar, gue lagi mikir apa yang bisa gue omongin dan dalam. Satu lagi dulu. Nggak ada. Itu belum Mas Tri juga. Mas Tri. Mas Tri, ayo. Mas Ri lu ngomong apa kesan lo? Sekarang enggak apa-apa. Ayo. Jaya. Oke. Kayak lagu ini ya, jaya. Kayak toko bangunan ya. Jaya. Oke, masih ada lagi? Udah.
Oke, udah? Udah. Pak Lur udah? Penutupan kita nyanyi ya. Iyo, Budo sudah. Mantap. Oke, Retrois tadi udah dengar sedikit lah. Jadi kita mencoba sedikit untuk mengenang, mengingat dan juga mensyukuri teman-teman yang merayakan Hari Natal dan juga menyambut tahun baru 2024. Oke, sampai di sini Dengan aja senang cukup. hati. Oke. Ini sekarang mau ngomong lagi? Enggak, maksudnya nanti kita nyanyi kan? Sekarang sebagai penutup, ini pertama kali nih caster nih unjuk suara. Jangan diketawain ya. Ya. Oke? Kita ambil suara dulu ya. Iya. Kita nyanyi We Wish You a Merry Christmas and Happy New Year. Pas Oke. banget kan? Iya. Oke, Endingnya ambil aja ya. Oke. Ya. Ending. Itu 2, 3. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Bye bye. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal tahun baru. Yo.